Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 Pasar Modal Syariah Ekonomi Syariah 6C dengan anggota 1. Manis Khairul Ummah dengan NIM 130, 2. Alifia Rahma Putri dengan NIM 098, 3. Nurul Firdausi Ahla dengan NIM 107, 4. Ya Ulil Albab dengan NIM 117. Kami akan memaparkan hasil diskusi dengan topik pembahasan reksadana syariah. Simak baik-baik video berikut ini. Poin A. Pengertian dan jenis reksadana. Reksadana berasal dari kata reksa yang memiliki arti jaga atau memelihara, dan berasal dari kata dana yang memiliki arti uang. Jadi, reksadana dapat diartikan sebagai sekumpulan uang yang dijaga atau dipelihara. Reksadana pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu wadah yang diperuntukkan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian akan diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Portofolio efek di sini meliputi saham, obligasi, valuta asing, atau deposito oleh manajer investasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 pada tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang kemudian akan diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Bapepam. Yang dimaksud dengan reksadana syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 tahun 2001 adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan serta prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakilnya. Dapat diambil perbedaan yang paling mendasar, yaitu antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah terletak pada proses screening dalam mengkonstruksi portofolio. Jenis reksadana yang berdasarkan portofolio adalah reksadana pasar uang atau yang biasa disebut dengan money market fund. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang investasinya 100% pada pasar efek uang. Efek pasar uang tersebut merupakan efek hutang yang memiliki jangka kurang dari 1 tahun. Tujuan reksadana pasar uang pada umumnya yaitu untuk kepentingan perlindungan modal dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap atau biasa disebut dengan Fixed Income Fund. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi dengan sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola pada efek yang bersifat hutang. Efek yang bersifat hutang di sini pada umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga seperti deposito, obligasi syariah, SBBI, dan instrumen lainnya. Reksadana pendapatan tetap sangat cocok untuk tujuan investasi jangka menengah panjang, yaitu investasi yang lebih dari 3 tahun dengan risiko yang sedang. Yang ketiga, reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi dengan sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola ke dalam efek yang bersifat ekuitas atau saham. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang dapat melakukan investasinya dalam bentuk efek hutang maupun ekuitas dengan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Dalam artian, reksadana ini melihat sisi fleksibilitasnya baik dalam pemilihan jenis investasi serta komposisi alokasinya. Reksadana campuran dapat berorientasi pada saham, obligasi, atau pasar uang.
Fleksibilitas pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari saham ke obligasi maupun ke deposito. Poin B. Pandangan syariah tentang reksadana. Pada prinsipnya, segala sesuatu dalam muamalat adalah diperbolehkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang beriman agar mereka memenuhi akad yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat yang telah ditentukan oleh kaum muslimin sendiri. Syarat tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran Islam. Dapat disimpulkan bahwa reksadana diterima dan diperbolehkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariah. Kemudian, prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Baik, saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu perkembangan industri. Di Indonesia, dalam proporsi ekonominya itu dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. Pasalnya, sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan perkembangannya yang mencapai lebih dari 20%. Sementara itu, berdasarkan jumlah persentase tersebut, Indonesia mampu masuk dalam jajaran 5 besar negara-negara dunia yang kontribusi industrinya itu cukup tinggi. Maka dengan paradigma baru, kontribusi industri Indonesia mampu mencapai lebih dari 30%. Hal ini semakin menegaskan mengenai pentingnya industri bagi perekonomian nasional. Aktivitas industri sendiri mampu membawa efek yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, kemudian penyerapan tenaga kerja lokal, dan juga penerimaan devisa dari ekspor. Investasi sektor industri tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Kemudian, investasi terbesar disumbangkan oleh industri logam dasar, barang logam, dan bukan mesin, yaitu sebesar 69,79 triliun. Kemudian, disusul industri makanan sebesar 40,53 triliun, serta industri kimia farmasi sebesar 35,63 triliun. Industri manufaktur ini mampu menjadi sektor ekonomi yang strategis. Hal itu tampak dari kontribusi sektor pengelolaan non-migas terhadap produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 17,9% terbesar dibanding sektor lainnya. Oleh karena itu, peranan dari perguruan tinggi sangat penting untuk mendukung fondasi dalam penguatan daya saing Indonesia. Karena perguruan tinggi ini memiliki tanggung jawab untuk mencetak generasi-generasi yang unggul dan berdaya saing serta mampu menjawab tantangan global saat ini. Manfaat sekaligus keuntungan dalam memilih reksadana sebagai alternatif investasi. Yang pertama, pemodal, walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar, dapat melakukan diversifikasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang ketiga, yaitu efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu memantau kinerja investasinya. Yang keempat, pengelolaan investasi yang profesional oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman, serta administrasi investasi yang dilakukan oleh bank kustodian. Yang kelima, likuiditas tinggi. Karena unit penyertaan reksadana dapat dibeli dan dicairkan setiap hari melalui
manajer investasi. Kemudian yang keenam, kemudahan investasi melalui kemudahan pelayanan dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Yang ketujuh, transparansi informasi, di mana apapun yang berkaitan dengan perkembangan portofolio, biaya harus disampaikan secara terus-menerus oleh pihak reksadana. Dan yang kedelapan, biaya transaksi reksadana ini sangat murah dibandingkan dengan apabila investor melakukan transaksi secara individual di bursa, karena biaya transaksi itu ditanggung oleh para pemegang unit penyertaan. Mengenai resiko yang akan dihadapi apabila kita berinvestasi di reksadana, antara lain adalah 1. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan atau NUP. Resiko ini itu dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham dan surat berharga lainnya. Resiko kedua yaitu resiko likuiditas. Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit ini melakukan penjualan kembali atau redemption. Yang ketiga yaitu resiko war prestasi, di mana resiko ini itu dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak dapat segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti war prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang bank kustodian, agen pembayaran atau bencana alam yang dapat menurunkan NAB dari reksadana atau nilai aktiva bersih dari reksadana. Kemudian resiko yang keempat yaitu resiko-resiko yang dapat terjadi, diantaranya yaitu resiko ekonomi dan politik, pasar, inflasi, serta nilai tukar. Selanjutnya yang poin E yaitu jenis-jenis reksadana syariah. Jenis-jenis reksadana syariah menurut peraturan OJK nomor 19/PJOK 04/2015 sebagai berikut. Yang pertama yaitu reksadana syariah pasar uang. Pada reksadana ini harus mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih reksadana terbuka, dan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana terkait lainnya. Untuk yang kedua yaitu reksadana syariah pendapatan tetap. Pada reksadana syariah ini harus mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih reksadana terbuka, dan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana terkait lainnya. Yang ketiga yaitu reksadana syariah saham. Pada reksadana syariah saham ini juga wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih reksadana terbuka, dan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana terkait lainnya. Pada pasal 21 disebutkan bahwa manajer investasi wajib menginvestasikan paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Kemudian yang keempat yaitu reksadana syariah campuran. Pada reksadana syariah ini juga harus wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih reksadana terbuka, dan yang mengatur mengenai reksadana terkait lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu reksadana syariah terproteksi. Pada reksadana ini wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengelolaan reksadana terproteksi, reksadana dengan pinjaman, dan reksadana indeks, serta peraturan perundang-undang yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu reksadana syariah indeks.
Pada reksadana ini harus mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan reksadana terproteksi, reksadana dengan pinjaman, dan reksadana indeks, dan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal lainnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Reksadana syariah ini juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan reksadana berbentuk perseroan dan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pedoman. Kemudian yang ke-8 yaitu reksadana syariah berbasis suku. Pada reksadana ini juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal syariah yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan reksadana berbentuk perseroan dan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Kemudian yang ke-9 yaitu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Kemudian yang terakhir yaitu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas. Pada reksadana ini wajib mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas serta peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif terkait lainnya. Untuk poin F yaitu teknik perhitungan bagi hasil pada reksadana syariah. Dalam reksadana ini tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pada pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi didasarkan pada proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan dan manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya. Kemudian pada hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal. Manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah. NAB sendiri adalah nilai pasar wajar atau fair market value suatu efek dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi dengan kewajiban. NAB merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu reksadana. Untuk perhitungan nilai NAB adalah jumlah aset dikurangi dengan total kewajiban kemudian dibagi dengan jumlah unit penyertaan. Poin G. Reksadana syariah di Indonesia. Reksadana Cipta Syariah Equity merupakan reksadana saham syariah yang memiliki kinerja terbaik dibandingkan dengan reksadana saham syariah lainnya yang ada di Indonesia. Di Indonesia, reksadana telah ada sejak tahun 1977 melalui PT Dana Reksa, di mana produk yang ditawarkan masih belum bervariasi seperti sekarang dan penyebarannya masih terbatas pada kalangan tertentu. Pada tahun 1977, perusahaan sekuritas milik PT Dana Reksa menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Namun, masyarakat masih beranggapan bahwa berinvestasi melalui reksadana syariah hanya diperuntukkan bagi umat muslim dan masyarakat lebih memilih berinvestasi ke konvensional karena reksadana konvensional lebih berpengalaman sehingga dapat menghambat perkembangan reksadana syariah di Indonesia. Peranan reksadana syariah dalam peningkatan investasi di Indonesia. Reksadana sebagai wadah yang dapat dipergunakan sebagai pemodal atau pihak yang ingin berinvestasi, namun memiliki waktu dan pengetahuan terbatas.
Eksistensi reksadana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksadana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi, maka reksadana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pembentukan reksadana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dalam implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al-Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Eksistensi reksadana syariah sebagai lembaga dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah serta sebagai lembaga trust, yaitu konsep al-wakalah. Dalam operasionalisasinya, maka reksadana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional. Kemudian keberadaan private equity funds dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan informasi yang signifikan antara pemodal dan pengusaha, terutama pada usaha-usaha yang sedang berkembang pesat. Reksadana syariah yang unggul di masa pandemi. Reksadana syariah memiliki beberapa keunggulan terutama di masa pandemi seperti ini yang menyebabkan kinerja dari beberapa perusahaan terganggu akibat menurunnya tingkat permintaan masyarakat. Salah satu reksadana saham syariah yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi adalah reksadana TRIM Syariah Saham yang dikelola oleh PT Trimegah Assets Management. Berdasarkan laporan kinerja reksadana atau Fun Fact Sheet periode Agustus 2020, reksadana TRIM Syariah Saham mampu memberikan imbal hasil sebesar 11,85% selama 3 bulan terakhir. Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI Adiwarman Azwar Karim menegaskan bahwa reksadana yang paling bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan untuk menyimpan uang setiap bulannya yaitu reksadana syariah karena bisa menjadi pilihan jika ingin mengelola uang dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Dapat diambil kesimpulan bahwa reksadana sebagai alternatif investasi adalah upaya lembaga keuangan non-perbankan yang bertujuan membantu masyarakat untuk melakukan penjagaan atau perencanaan investasi keuangan untuk jangka waktu ke depan sebagai bentuk alternatif berinvestasi. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Bentuk-bentuk reksadana syariah meliputi reksadana berdasarkan hukum, reksadana berdasarkan sifat operasional, reksadana berdasarkan jenis investasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.